Arsene Wenger sempat dianggap gila karena memprediksi Jepang akan menjadi raksasa sepak bola. Pelatih legendaris ini menyebut kualitas sepak bola samurai biru akan mendunia pada tahun 2013. Sekarang semua orang mulai setuju dengan penerawangan Arsene Wenger. Bakat-bakat terbaik Jepang mulai menguasai Liga Elit Eropa sebagai pilar tim, bukan lagi bahan marketing. Mental samurai biru kini juga sudah bukan lagi tim mediocre yang gentar beradu dengan raksasa. Bagaimanakah kebangkitan sepak bola Jepang lewat proses panjang selama puluhan tahun? Visi cerdas Arsene Wenger. Jepang berhasil menjelma menjadi salah satu raksasa sepak bola saat ini. Kesuksesan ini sendiri nggak berasal dari perkembangan yang dilakukan dalam waktu dekat. Jepang buktinya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk sampai ke performanya saat ini. Padahal dulu negeri Sakura seringkali dianggap remeh di persepakbolaan dunia. Meski begitu, tekad memperbaiki kualitas persepakbolaan tanah air berhasil membawa negeri Sakura menjadi raksasa Asia. Bahkan mereka juga disebut sudah mulai masuk ke level dunia. Salah satu pujiannya datang dari Arsene Wenger yang memuji perkembangan pesat persepakbolaan Jepang. Sepak bola Jepang telah meningkat. Mereka sekarang sudah lolos ke Piala Dunia. Jadi secara keseluruhan sepak bola di sana telah meningkat karena kualitas kerja yang mereka lakukan dengan para pemain muda. Wenger sendiri bukanlah sosok yang asing dalam dunia sepak bola negeri matahari terbit. Pelatih asal Prancis ini buktinya sudah malang melintang di J-League bersama Nagoya Grampus. Bersama Grampus naik, Wenger tercatat telah memimpin 88 pertandingan dari 1995 hingga 1996. Bahkan dirinya juga berhasil mempersembahkan beberapa trofi bagi klub tersebut. Sebut saja seperti juara dari Emperor's Cup dengan mengalahkan Cerezo Osaka. Selain itu, Wenger juga berhasil meraih trofi Piala Super Jepang setelah menumbangkan Yokohama Marinos. Bahkan nuansa Jepang ini gak pernah ditinggalkan Wenger saat dirinya melatih tim lain. Sebut saja saat dirinya meminjam Junichi Inamoto yang menjadi pemain negeri Sakura pertama di Arsenal. Selain itu, dirinya juga sempat memboyong beberapa bakat Jepang lainnya seperti Ryo Miyaichi. Gak heran kalau Wenger sempat menyebut Jepang sebagai pasar pemain potensial. Saya menemukan pasar baru yang sangat menarik dan sangat kompetitif, yaitu pasar Jepang. Lihat saja jumlah pemain Jepang yang sekarang bermain di Jerman misalnya. Ucap Wenger di tahun 2013. Bakat pemain Jepang makin bertebaran di Premier League. Perkembangan pesat sepak bola Jepang terlihat dari makin banyaknya bakat mereka yang bermain di Eropa. Bahkan gak sedikit dari bibit negeri Sakura yang bisa bermain di Premier League saat ini. Padahal pemain asal Asia dulunya lebih sering dibeli untuk memperbesar animo penonton. Pasalnya kala itu para pemain benua kuning dianggap masih belum setara dengan Eropa. Sebut saja beberapa nama seperti Yoshinori Muto yang dibeli oleh Newcastle United pada musim 2018-2019. Tercatat dirinya hanya bermain 28 kali dari 2 musim awalnya bersama The Magpies. Setelah itu, Muto malah menjadi sosok yang kerap dipinjamkan oleh Newcastle ke Liga Eropa lainnya. Bahkan pada musim 2001-2022, akhirnya XFC Tokyo ini malah dilepaskan secara gratis. Padahal Muto sempat dianggap sebagai sosok dengan potensi besar di negeri Sakura. Akan tetapi, keputusan untuk datang ke Newcastle malah membuat karirnya menjadi luntang-lantung. Meski begitu, stigma terhadap pemain Jepang saat ini telah berubah di Premier League. Klub Liga Inggris akan berlomba untuk bisa mendapatkan bakat negeri Sakura ke timnya. Pasalnya pemain Jepang saat ini dinilai memiliki skill dan kemampuan teknis yang matang. Belum lagi mereka juga bisa didatangkan dengan harga yang relatif murah. Sebut saja seperti Kaoru Mitoma yang kini menjadi andalan dari lini serang Brighton. Dirinya hanya ditebus dengan mahar sebesar 3 juta euro dari Kawasaki Frontale. Meski begitu, Mitoma saat ini menjelma menjadi salah satu winger yang paling ditakuti di Premier League. Bahkan penyerang 28 tahun ini sempat diminati oleh tim besar Liga Inggris seperti Liverpool. Bahkan musim ini animo Jepang di Premier League semakin bertambah dengan hadirnya Kota Takai. Bek potensial 21 tahun ini berhasil didapatkan dengan harga yang murah sebesar 5,8 juta euro. Mental tangguh yang belum dimiliki negara Asia lain. Sebuah artikel dari laman Japan Times menulis judul berita Breaking the Inferiority Complex. Jika diterjemahkan artinya kurang lebih menghancurkan mental mediocre. Lewat artikel yang dirilis pada 2002 silam, para pemain Jepang punya satu ambisi.
menantang negara-negara raksasa sepak bola dengan keyakinan bahwa mereka pasti menang. Artikel ini akhirnya menjadi kenyataan pada edisi Piala Dunia 2022 yang mengejutkan semua orang. Negeri Samurai Biru berhasil menghabisi Spanyol dan juga Jerman dalam keadaan terjepit. Jepang yang baru tumbang dari Costa Rica di partai kedua harus menjalani laga hidup mati kontra Jerman. Pasukan Hajime Moriyasu harus menang atas juara dunia 4 kali tersebut atau tersingkir. Perjuangan Jepang terasa mustahil usai Jerman membuka skor di menit ke-35 lewat Ilkay Gundogan. Semua orang menganggap negeri Sakura akan segera mengemas koper untuk pulang ke negaranya. Namun Ritsudoan dan Takuma Asano muncul untuk membuat comeback bersejarah. Jepang menang 2-1 dan menyegel 1 tiket untuk berlaga di babak 16 besar. Doan dan Asano bisa menjadi pembeda karena mereka sudah terbiasa bermain di Bundesliga. Para pemain Jerman yang mereka lawan ketika bertarung di level klub. Namun mental superior Jepang gak hanya dimiliki para pemain abroad. Bakat-bakat lokal J-League juga sanggup membuat negara dengan kualitas sepak bola sebaik Australia menjadi ciut. Di babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, Jepang berhasil membuat negeri Kangguru dianggap underdog. Padahal Australia dulu dengan bangga mengklaim sebagai yang terbaik di Asia. Pada tahun 2009, skuad Socceroos pernah mengibarkan spanduk bertuliskan Nippon selamanya di bawah bayang-bayang kami. Namun slogan ini sekarang justru berbalik 180 derajat. Sejak spanduk itu dikibarkan, Jepang meraih 6 kemenangan atas Australia. Sementara negeri Kangguru cuma berhasil mencatat 3 hasil imbang tanpa sekalipun mengalahkan Samurai Biru. Australia baru bisa kembali menang di partai akhir ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Socceroos menang tipis 1-0 mengalahkan skuad lapis kedua negeri Matahari Terbit. Ambisi baru Jepang di Piala Dunia 2026. Kejutan Jepang di Piala Dunia nampaknya masih akan berlanjut di tahun 2026. Negeri Sakura disebut akan tampil jauh lebih baik dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Buktinya Jepang saat ini memiliki ambisi besar untuk menjadi negara Asia pertama yang mendobrak sepak bola dunia. Hal ini terlihat dari target mereka untuk tampil jauh di Piala Dunia 2026. Bahkan Hajime Moriyasu selalu optimis kalau Jepang akan menjadi negara Asia pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Kami bertekad untuk memenangkannya, itulah yang selalu kami katakan. Tujuan kami adalah memenangkan Piala Dunia, ucap pelatih 57 tahun tersebut. Bahkan tekad kuat ini sudah terlihat dari perjalanan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Negeri Sakura menjadi negara pertama yang lolos dari berbagai benua. Bahkan langkah Jepang untuk masuk ke Piala Dunia terlihat sangat mendominasi. Sebut saja saat di ronde kedua di mana Jepang berhasil menyapu bersih seluruh laga dan mencetak 24 gol. Rekor ini kemudian mereka lanjutkan di ronde ketiga dengan menang 7 kali dari 10 laga. Bahkan di babak ini negeri Sakura hanya kebobolan sebanyak 3 kali. Meski begitu, Moriyasu merasa kalau Jepang masih jauh dari persaingan trofi Piala Dunia. Pasalnya JFA sendiri baru menargetkan skuad Sakura untuk mencapai semifinal pada tahun 2030. Bahkan asosiasi ini sendiri menyebut Jepang mungkin baru bisa mendapatkan trofi Piala Dunia di tahun 2050. Meski begitu, negeri Sakura dipercaya bisa saja memberikan kejutan besar di tahun depan. Pasalnya Jepang mempunyai kedalaman skuad yang sangat mewah dengan sebagian besar pemain yang bermain di Eropa. Apalagi para penggawa ini menjadi pemain inti dari tim di Liga Besar Benua Biru. Sebut saja seperti Takefusa Kubo yang jadi tumpuan lini serang Real Sociedad. Selain itu masih ada nama Ko Itakura yang baru saja didatangkan oleh Ajax Amsterdam. Dapatkan celana olahraga multifungsi yang juga bisa kamu pakai buat main bola. Cek linknya di bawah ini. Buah kesabaran dari proses panjang. Posisi Jepang sebagai raksasa Asia saat ini nggak diraih melalui proses yang instan. Negeri Sakura harus melewati berbagai jerih payah puluhan tahun untuk bisa memajukan industri persepak bolaan. JFA memulai kerja keras ini pada tahun 1991 dengan membenahi kompetisi. Negeri Sakura kala itu menghapus liga lama dan menggantinya menjadi J-League yang awalnya hanya berisi 10 klub. Hebatnya perubahan ini sendiri terjadi setelah JFA melakukan studi banding di Indonesia. Hasilnya J-League sendiri saat ini berhasil berkembang dengan diikuti 22 klub semenjak 2016. Selain merombak kompetisi, JFA juga mendidik puluhan ribu pelatih Jepang agar kemampuannya meningkat.
Negeri Sakura memperhatikan segala aspek, mulai dari pengetahuan taktik hingga gizi para pemain. Bahkan mereka diajarkan untuk membagi pelatihan bagi para pemain berdasarkan kelompok umur. Hal ini dimulai dari usia 8 tahun hingga sang pemain mencapai usia 21 tahun. Gak heran kalau saat ini Jepang memiliki lebih banyak pelatih berlisensi dibanding negara lain. Selain itu, kemajuan sepak bola Jepang juga turut dibantu sejumlah ahli seperti Tom Bayer. Sosok yang akrab disapa Tom saat ini sebenarnya sempat ingin membantu PSSI. Sayangnya Tom lebih memilih untuk pergi karena situasi politik Indonesia yang melelahkan. Saya sudah mencoba di Indonesia, tetapi politiknya terlalu melelahkan. Indonesia seharusnya menjadi Brazil di Asia Tenggara. Di lain sisi, pada tahun 1981, Jepang sadar untuk memperbaiki kualitas dari bakat lokalnya. Pasalnya para pemain ini yang nantinya akan menjadi tumpuan bagi negeri Sakura. Alhasil pengembangan talenta muda di Jepang dilakukan di berbagai kelompok umur di akademi. Selain itu, pertumbuhan para pemain muda ini bahkan juga dilakukan di jenjang sekolah hingga universitas. Bahkan tiap jenjang mulai dari sekolah dasar di Jepang memiliki turnamen yang mencapai tingkat nasional. Hal ini yang kemudian membuat negeri Sakura memiliki banyak bibit muda yang potensial. Belum lagi sebagian besar pemain terbaik Jepang saat ini berasal dari kejuaraan di tingkat SMA. Penampilan mereka yang menonjol di ajang ini biasanya akan dihadiahi dengan kontrak profesional. Banyaknya bibit muda ini akhirnya membuat JFA untuk memperbesar peluang para pemain lokal keluar. Asosiasi akhirnya mulai membangun koneksi dengan berbagai klub di Eropa. Sebut saja seperti Sintry Dance VV di Belgia yang menjadi salah satu wadah bagi para pemain Jepang. Beberapa bintang yang muncul dari klub tersebut diantaranya Takehiro Tomiyasu. Selain itu, Belgia juga seringkali menjadi batu loncatan bagi para pemain Jepang untuk berlaga di Eropa. Tercatat ada lebih dari 40 penggawa negeri Sakura yang pindah ke Liga Pro sejak 2018. Bakat-bakat spesial di negeri Sakura bakal semakin disorot usai masuknya Red Bull ke J-League. Perusahaan minuman berenergi ini mengakuisisi klub J2, yakni Omiya Ardija. Bahkan perusahaan multinasional asal Austria ini kabarnya siap untuk berinvestasi lebih banyak di persepak bolaan negeri Sakura. Tampilanmu makin kece pakai jaket distro yang harganya cuma 70 ribuan aja. Check out pakai link di bawah ini ya. Dengan proyek panjang yang mulai terlihat hasilnya, akankah kita bakal segera menyaksikan Jepang menjadi juara Piala Dunia?